Biar saya saja. Kamu diam. Kata itu terngiang di kepala Devina seperti mantra kejam yang diulang-ulang. Dia duduk di belakang, menyaksikan bosnya, Adrian, maju ke panggung rapat direksi dengan langkah percaya diri, membawa laptop yang berisi presentasi, karyanya, bukan milik Adrian. Tapi Devina bukan lagi gadis polos yang rela dikibuli. Dia sengaja mengunci file itu dengan password yang hanya dia tahu. Dan saat Adrian menatap layar besar, melihat kotak dialog muncul, enter password to open, wajahnya memucat seketika. Devina hanya tersenyum tipis dari belakang, lalu berbisik pelan, "Sekarang giliran kamu, mati kutu." Tapi sebelum Adrian sempat memohon, sebelum direksi sempat marah, sebelum Devina membocorkan passwordnya. Halo, Sobat Dira Story. Semoga hari kalian selalu dilimpahi keberanian untuk berdiri di atas kebenaran, gak peduli seberapa besar tekanan di atas kepala kalian. Jangan lupa tulis di kolom komentar, kota asal kalian dari mana? Karena kisah hari ini mungkin saja terjadi di kantormu juga. Lampu kantor lantai 27 masih menyala terang ketika hampir semua orang sudah pulang. Di sudut ruang kerja divisi strategi, hanya satu meja yang masih aktif. Layar laptopnya memancarkan cahaya biru lembut, dikelilingi tumpukan kertas catatan, sticky note warna-warni, dan 2 cangkir kopi yang sudah dingin. Devina Wijaya duduk tegak, matanya fokus pada slide presentasi terakhir yang sedang ia poles dengan presisi tinggi. Rambutnya yang lurus sebahu disanggul longgar ke belakang, beberapa helai jatuh menutupi pelipisnya yang berkeringat karena lelah. Jari-jarinya menari di atas keyboard, menyesuaikan warna grafik, memperhalus transisi, dan memastikan setiap data yang ia tampilkan benar-benar akurat. Karena presentasi ini bukan sekadar tugas biasa. Ini adalah senjata utama perusahaan untuk merebut kontrak bernilai miliaran dari klien internasional. Dan ironisnya, Devina tahu, ia tidak akan pernah disebut sebagai penciptanya. Jam menunjukkan pukul 2.17 dini hari ketika ia akhirnya menyimpan file itu dengan nama final_strategi_penawaran_internasional PPTX. Tapi itu bukan versi asli. Versi asli, yang berisi animasi kompleks, data sensitif, dan ringkasan eksekutif yang ia tulis selama 3 minggu tanpa libur, ia simpan di folder terpisah, dengan nama acak dan diproteksi password. Password yang hanya dia yang tahu. Bukan karena ia parno, tapi karena pengalaman mengajarkannya. Di dunia korporat ini, ide brilian bukan milik yang membuatnya, tapi milik yang berani mengklaimnya di depan atasan. Devina menarik napas panjang, lalu memandang jendela kaca besar di depannya. Di luar, Jakarta tidur dalam diam, hanya lampu jalan dan gedung-gedung tinggi yang masih berkedip seperti bintang-bintang palsu. Ia tersenyum getir. Ingatannya melayang ke 2 bulan lalu. Saat proyek revitalisasi pasar tradisional selesai. Dialah yang menghabiskan akhir pekan di lapangan, wawancara dengan pedagang, menghitung ROI hingga detail terkecil. Tapi saat presentasi ke direksi, Adrian maju sendirian. Mengatakan, "Kami," dengan nada yang jelas menunjuk dirinya sendiri. Dan ketika Devina berani menyebut kontribusinya di rapat internal, Adrian hanya tertawa ringan sambil menepuk bahunya. "Kamu kan tim inti, Dev. Tapi aku yang harus jaga citra di depan bos-bos. Nanti kamu juga dapat benefitnya." Tapi benefit itu tak pernah datang. Yang datang justru tugas tambahan, lembur tanpa bayaran, dan senyum palsu setiap kali Adrian mengapresiasi kerja kerasnya. Di depan rekan kerja, bukan di depan HRD atau direksi. Devina menutup laptopnya perlahan, lalu meraih tas kulit coklat muda yang tergeletak di kursi sebelah. Ia berdiri, merapikan blazernya yang mulai kusut, dan berjalan pelan menuju lift. Di koridor sepi, bayangannya memanjang di lantai marmer, seolah mengingatkannya bahwa selama ini, dia hanya bayangan di balik meja. Tapi malam ini, sesuatu berubah. Ia tidak hanya menyiapkan presentasi, ia menyiapkan perang. Saat elevator turun, Devina mengeluarkan ponselnya dan membuka pesan dari Adrian yang masuk tadi sore, "Besok rapat direksi jam 10. Presentasi harus sudah di meja saya jam 8 pagi. Jangan lupa, kita tampil sebagai satu tim." Devina mengetik balasan dengan tenang. "Siap, Pak. File final akan saya kirim subuh ini." Tapi yang ia kirim bukan file asli. Dan itu hanya awal dari rencananya. Besok, ketika Adrian berdiri di depan direksi dengan dada membusung, mengklaim ide Devina sebagai miliknya,
Dia tidak akan tahu bahwa di balik senyum tenang Devina yang duduk di baris belakang, ada bom waktu yang sudah dipasang dengan rapi. Tapi untuk sekarang, Devina hanya butuh tidur. Karena besok, bukan sekadar presentasi yang akan ia saksikan, tapi kejatuhan seorang tiran kantor yang terlalu percaya diri. Matahari pagi menyinari kaca gedung perkantoran di Sudirman, memantulkan cahaya keemasan yang kontras dengan suasana tegang di lantai 27. Devina tiba lebih awal, pukul 7.15, dengan raut wajah tenang, meski tubuhnya masih menyimpan rasa lelah dari lembur semalam. Ia mengenakan blazer abu-abu muda berbahan sutra, dipadukan dengan kemeja satin krem dan celana pensil hitam yang memeluk tubuhnya dengan elegan. Rambutnya disisir rapi ke belakang, kali ini tanpa sanggul, hanya dikaitkan dengan jepit emas kecil di sisi kiri. Ia meletakkan tasnya di meja, lalu menyalakan laptop dengan gerakan tenang. Belum sempat ia menyesap kopi pertamanya, suara langkah sepatu Oxford yang khas sudah terdengar dari ujung koridor. Adrian datang. Jas navinya tampak baru, dasi sutranya dikencangkan sempurna, dan aroma parfumnya, kali ini lebih menyengat dari biasanya, menyebar sebelum tubuhnya bahkan muncul di pintu. "Pagi, Dev," ujarnya dengan senyum lebar yang terlatih. "File presentasinya sudah." Devina menoleh, membalas senyumnya dengan hangat namun terukur. "Sudah, Pak. Saya kirim ke email Bapak tadi subuh. Versi final, sudah saya pastikan semua grafik dan data sinkron." Adrian mengangguk puas, lalu berjalan mendekat, berdiri di samping meja Devina sambil melihat layar laptopnya. "Bagus. Kau memang andalan tim ini." Ia berhenti sejenak, lalu menurunkan suaranya, seolah memberikan rahasia eksklusif. "Dengar, Dev, di rapat nanti, aku yang akan presentasi. Tapi tenang, aku akan sebut namamu. Aku bilang ke Bularas bahwa ide utamanya dari kamu. Ini kesempatanmu bersinar." Devina mengedipkan matanya sekali. Hanya sekali. Tapi di dalam, jantungnya berdebar, bukan karena senang, tapi karena ia tahu persis nada itu. Nada yang sama persis seperti 2 bulan lalu. Sebelum Adrian menghapus namanya dari slide penutup presentasi, revitalisasi pasar tradisional. "Terima kasih, Pak," jawabnya pelan, matanya tetap menatap Adrian tanpa berkedip. "Saya percaya Bapak." Kata-kata itu terdengar tulus. Tapi Devina tahu, kepercayaan tanpa bukti hanyalah jebakan untuk orang yang masih polos. Dan ia sudah bukan itu lagi. Adrian tampak lega. Ia menepuk bahu Devina, gerakan yang ingin terlihat akrab, tapi terasa seperti tanda kepemilikan. "Bagus. Jadi, jangan banyak bicara di rapat nanti. Biar aku yang kendalikan suasana. Kamu cukup duduk manis di belakang, ya?" Devina mengangguk. Tapi dalam hati, ia berbisik, "Manis? Aku akan jadi racun dalam secangkir tehmu, Adrian." Sepanjang pagi itu, Devina sengaja tidak membuka file presentasi di komputernya. Ia hanya memeriksa email, membalas pesan tim, dan sesekali melihat jam. Ia tahu Adrian pasti langsung membuka file itu begitu sampai di mejanya, dan ia ingin tahu reaksinya. Dan benar saja. Sekitar pukul 8.40, dari balik kaca ruang kerja Adrian yang transparan, Devina melihat bosnya membuka laptop, mengklik file yang ia kirim, lalu mengerutkan alis. Devina hampir tertawa. File itu memang bisa dibuka, karena ia sengaja membuat versi palsu yang terlihat utuh. Slide lengkap, grafik rapi, animasi sederhana. Tapi tidak ada ringkasan eksekutif. Tidak ada data sensitif. Tidak ada analisis risiko yang ia kerjakan selama 2 minggu. File itu terlihat profesional, tapi kosong secara substansi. Adrian menatap layar, lalu menoleh ke arah Devina dengan ekspresi bingung yang cepat ia sembunyikan. Tapi Devina sudah siap. "Ada yang kurang, Pak?" tanyanya dengan nada khawatir palsu. Tidak, jawab Adrian cepat, memaksakan senyum. "Semua bagus. Aku hanya memastikan tidak ada tipe." Devina mengangguk, lalu kembali ke layarnya, tapi matanya menyipit. Ia tahu permainan ini baru dimulai. Menjelang jam rapat, Adrian bolak-balik ke mejanya, membuka dan menutup file itu berulang kali. Kadang ia mengetik sesuatu, mungkin berusaha menambahkan konten sendiri. Tapi Devina tahu, Adrian bukan orang yang mengerti data. Ia hanya pandai berbicara. Dan tanpa isi yang solid,
Pidatonya akan terdengar seperti angin kosong. Saat istirahat makan siang, yang sebenarnya hanya waktu jeda 15 menit sebelum rapat, Devina berjalan ke pantry. Di sana, ia bertemu Reza, rekan kerjanya yang selalu netral dan jarang terlibat dalam drama kantor. "Kamu baik-baik saja, Dev?" tanya Reza sambil menuangkan kopi. "Kamu terlihat tenang sekali." Devina tersenyum, mengaduk susu di cangkirnya perlahan. "Aku baik. Bahkan, mungkin terlalu baik." Reza menatapnya sejenak, lalu tertawa kecil. "Awas, Dev. Kalau kamu terlalu baik, nanti orang kira kamu lemah." "Siapa bilang aku lemah?" balas Devina pelan, matanya berkilat. "Aku hanya sedang membiarkan mereka percaya pada ilusi." Reza terdiam. Lalu ia mengangguk pelan, seolah mengerti ada sesuatu yang lebih besar sedang bermain. Pukul 9.50, semua orang berkumpul di ruang rapat direksi. Meja kayu gelap mengilap, kursi kulit hitam tersusun rapi, dan layar proyektor sudah dinyalakan. Devina duduk di baris kedua dari belakang, posisi yang cukup jauh untuk tidak mencuri perhatian, tapi cukup dekat untuk melihat wajah panik Adrian nanti. Adrian duduk di depan, persis di sebelah Bularas. Ia terus menggenggam laptopnya, jari-jarinya sesekali mengetuk-ngetuk casing logam dengan gelisah. Devina menarik napas dalam. "Janji Adrian tadi pagi, aku akan sebut namamu," masih menggema di telinganya. Tapi Devina tahu, itu hanya janji yang tak pernah ditepati. Karena di dunia ini, janji orang rakus tidak pernah lebih kuat daripada niat orang yang lelah dikhianati. Dan hari ini, hari pertama balas dendamnya dimulai. Rapat belum dimulai, tapi ketegangan sudah menggantung di udara seperti kabut pagi yang tak kunjung menguap. Devina duduk diam, punggungnya tegak, tangan di atas paha dalam posisi tenang, tapi matanya tak pernah lepas dari Adrian. Ia melihat setiap gerakan kecil, cara Adrian menelan ludah, cara ia mengusap keningnya yang mulai berkeringat meski AC ruangan dingin, cara ia membuka laptop lalu menutupnya lagi seolah mencari keberanian. Devina tahu persis apa yang terjadi di kepala Adrian. File yang ia kirim tadi pagi, versi palsu, memang bisa dibuka. Tapi begitu Adrian mencoba mengklik slide ke-7, tempat seharusnya muncul analisis kompetitor mendalam dengan data eksklusif, yang muncul hanyalah kotak teks kosong dengan tulisan, "Data under review, final version pending." Slide berikutnya, hanya grafik sederhana tanpa label. Slide penutup, hanya tulisan, "Terima kasih," tanpa nama tim, tanpa logo perusahaan, tanpa apa-apa. Adrian pasti panik. Tapi Devina tidak berniat memberinya jalan keluar. Sebaliknya, ia telah menyiapkan senjata utamanya, file asli. Presentasi lengkap yang ia kerjakan selama berpekan-pekan. File itu disimpan di flash drive kecil berwarna emas, tersembunyi di dalam dompet kulitnya. Dan yang paling penting, file itu diproteksi password. Bukan password biasa, tapi frasa yang hanya Devina yang paham maknanya, bayangan tak bisa diklaim. Ia sengaja memilih frasa itu, karena selama ini, itulah perannya, bayangan. Kini, gilirannya membuat bayangan itu menghantui Adrian. Saat Bularas memasuki ruangan dengan langkah mantap, semua orang berdiri. Devina ikut berdiri, wajahnya datar, matanya tenang. Bularas memberi isyarat tangan, duduk, lalu duduk di ujung meja, persis di depan layar proyektor. "Baik," ujarnya dengan suara tegas namun tenang. "Kita mulai." "Adrian, presentasinya sudah siap." Semua mata tertuju pada Adrian. Ia mengangguk, berdiri, dan membawa laptopnya ke depan. "Sudah, Bu. Ini adalah hasil kerja tim selama sebulan terakhir. Strategi yang kami rancang akan merevolusi cara perusahaan masuk ke pasar Asia Tenggara." "Kami." Devina hampir tertawa. Tapi ia hanya menyilangkan kaki, menatap Adrian dengan tatapan yang sulit dibaca, campuran antara harapan dan penantian. Adrian menghubungkan laptop ke proyektor. Layar utama langsung menampilkan logo perusahaan, lalu slide pertama, Strategi Ekspansi Internasional Q4 2025. Devina menghela napas pelan. "Selamat datang di permainanku, Adrian." Slide kedua, ketiga, keempat, semuanya berjalan lancar. Tapi itu hanya awal. Slide-slide itu sengaja ia biarkan utuh di versi palsu, agar Adrian merasa aman. Agar ia percaya diri.
agar ia berani maju ke panggung tanpa curiga. Slide kelima, ringkasan eksekutif. Disinilah perangkapnya dimulai. Di versi asli, slide ini berisi 3 poin utama dengan data pendukung, termasuk prediksi ROI 217% dalam 18 bulan. Tapi di versi palsu, hanya ada 3 bullet point kosong. Adrian menatap layar. Matanya menyipit. Ia menoleh sebentar ke arah Devina, mencari bantuan. Tapi Devina hanya menatap balik. Wajahnya tak berubah. Adrian terpaksa berimprovisasi. Jadi, intinya, strategi ini sangat profitabel. Sangat revolusioner. Beberapa direktur saling bertukar pandang. Salah satunya, Pak Hendra dari Divisi Keuangan, mengernyit. Revolusioner dalam arti apa? Adrian, kita butuh angka. Kita butuh justifikasi. Adrian tersenyum kaku. Tentu, Pak. Angka lengkapnya ada di slide berikutnya. Ia mengklik mouse. Slide ke-6, data kompetitor. Di versi asli, ini adalah slide paling kuat, perbandingan langsung dengan 3 perusahaan global, kelemahan mereka, dan celah pasar yang bisa dimanfaatkan. Tapi di versi palsu, hanya ada judul. Isinya, grafik sedang diproses. Kali ini, Adrian benar-benar keringat dingin. Devina melihat tangannya gemetar saat menggerakkan mouse. Ia tahu Adrian sedang berusaha mengingat. Apakah ia lupa menyimpan data? Apakah Devina salah kirim? Tapi ia tak berani menuduh. Karena itu akan membuatnya terlihat tidak kompeten di depan direksi. Jadi, Adrian tertawa gugup. Ini adalah bagian yang sedang kami update secara real time. Tapi intinya, kita unggul di semua aspek. Bularas menatapnya tanpa ekspresi. Kau presentasi ini sebagai karya tim. Tapi kau sendiri tidak tahu isinya. Adrian membeku. Di barisan belakang, Devina menunduk sejenak, menyembunyikan senyum tipis di balik cangkir air mineral. Ini belum akhir. Karena Devina belum mengeluarkan kartu trufnya. Ia sengaja membiarkan Adrian tenggelam perlahan. Bukan langsung tenggelam, tapi cukup dalam untuk membuat direksi mulai meragukan kredibilitasnya. Dan ketika Adrian akhirnya menyerah dan meminta Devina maju, disitulah Devina akan memainkan langkah terakhirnya. Tapi untuk sekarang, ia hanya duduk diam, menonton, menunggu, dan merancang balas dendamnya dengan elegan, tanpa teriakan, tanpa amarah, hanya dengan keheningan yang lebih menusuk daripada ribuan kata tuduhan. Karena di dunia korporat, cara terbaik menghancurkan seseorang bukan dengan menyerang, tapi dengan membuatnya menghancurkan dirinya sendiri di depan orang-orang yang paling ia ingin kagumi. Rapat direksi hari itu berakhir tanpa keputusan. Tidak ada tepuk tangan. Tidak ada pujian. Hanya senyap yang menggantung, lalu Bularas menutup pertemuan dengan satu kalimat dingin, kami butuh versi lengkap sebelum Jumat. Kalau tidak, proyek ini dialihkan ke divisi lain. Adrian kembali ke mejanya dengan langkah berat. Wajahnya pucat. Dasinya sudah longgar, dan rambutnya yang biasanya rapi kini berantakan karena ia terus mengusapnya dalam frustrasi. Ia tidak menatap siapapun. Tapi ketika melewati meja Devina, ia berhenti sejenak. Kamu kirim file yang salah, ya? Bisiknya. Suaranya bergetar antara marah dan cemas. Devina menatapnya dengan mata tenang. Saya kirim yang sudah saya kerjakan. Pak, apa ada yang kurang? Adrian menatapnya tajam, mencari tanda kebohongan. Tapi Devina terlalu pandai menyembunyikan sesuatu. Ia hanya tampak seperti karyawan setia yang bingung kenapa presentasinya gagal. Tidak ada yang kurang, gumam Adrian akhirnya, lalu pergi tanpa kata lagi. Tapi Devina tahu, ini belum selesai. Dan benar saja, keesokan harinya, Adrian mengumumkan akan mengadakan briefing internal di restoran rooftop eksklusif di kawasan Senopati. Agar tim bisa menyegarkan pikiran sebelum finalisasi presentasi, katanya lewat grup chat. Tapi Devina tahu maksud sebenarnya. Adrian butuh memulihkan citranya. Ia butuh timnya terlihat solid di depan mata direksi. Dan satu-satunya cara adalah pura-pura bahwa mereka semua bersatu di belakangnya. Malam itu, Devina datang tepat waktu. Ia mengenakan dress midi berbahan sutra warna merah marun, elegan tanpa berlebihan, dipadukan dengan blazer tipis hitam dan sepatu heels emas rose gold. Rambutnya digerai dengan lembut, disisir ke samping,
memperlihatkan anting mutiara kecil yang melingkar di cuping telinganya. Ia terlihat bukan seperti karyawan, tapi seperti tamu VIP yang kebetulan hadir. Adrian langsung menyambutnya dengan senyum lebar, terlalu lebar untuk terasa tulus. "Wah, Dev datang. Ayo, duduk di sini, dekat aku," katanya, menarik kursi di sebelahnya. Devina tersenyum sopan, lalu duduk. Di sekeliling meja, rekan-rekan satu tim duduk dengan canggung. Mereka tahu kemarin rapat gagal, dan mereka tahu Devina adalah otak di balik presentasi. Tapi tak ada yang berani bicara. Makanan mulai disajikan. Salmon panggang, truffle risotto, dan salad heirloom cherry tomato dengan dressing yuzu. Adrian memesan botol anggur putih mahal, lalu mengangkat gelasnya. "Untuk tim terbaik di perusahaan," serunya dengan semangat palsu. "Kita hampir menang kemarin. Hanya perlu sedikit penyempurnaan." Semua orang mengangkat gelas. Devina ikut mengangkat, tapi tidak menyesap. "Devina," lanjut Adrian, kini menatapnya langsung, "kau adalah nyawa dari strategi ini. Ide-ide brilianmu, luar biasa. Aku yakin, kalau kemarin semua data muncul, direksi pasti terpukau." Beberapa rekan kerja menoleh ke Devina, heran. Ini pertama kalinya Adrian mengakui kontribusinya secara terbuka. Tapi Devina tahu ini sandiwara. "Terima kasih, Pak," jawabnya lembut. "Tapi tanpa kepemimpinan Bapak, ide itu tidak akan sampai ke direksi." Adrian melempar tawa lega. "Nah, itu dia. Kita satu tim. Satu visi." Ia lalu berdiri, meminta semua orang memotretnya bersama Devina, sebagai bukti kolaborasi. Devina berdiri, berpose dengan senyum tipis, tangannya menyentuh gelas anggur tanpa meminumnya. Di balik kamera, ia berbisik pelan, cukup keras agar hanya Adrian yang mendengar. "Satu visi, Pak, tapi dua niat." Adrian menoleh, bingung. Tapi Devina sudah kembali tersenyum, siap untuk foto. Sepanjang malam itu, Adrian terus memuji Devina, di depan semua orang. Ia menyebutnya, otak strategi, sumber ide utama, bahkan, calon pemimpin masa depan. Tapi setiap pujian itu terasa seperti usaha putus asa untuk menutupi kegagalan. Dan Devina? Ia hanya mengangguk, tersenyum, dan sesekali menatap jam tangannya. Karena ia tahu, rapat final Jumat pagi akan menjadi panggung terakhir Adrian. Ia sudah menyiapkan file asli. Sudah di-password. Sudah disimpan di flash drive emas yang kini tersembunyi di dalam tasnya. Dan kali ini, ia tidak akan memberikan file itu sampai Adrian benar-benar memohon di depan semua orang. Tapi malam ini, ia pura-pura setia. Karena dalam permainan ini, kesetiaan palsu jauh lebih mematikan daripada pengkhianatan terbuka. Saat pulang, Adrian menepuk punggungnya. "Besok, kita pastikan semua data muncul, ya?" Devina mengangguk. "Pasti, Pak." Tapi dalam hati, ia berjanji. Bukan data yang akan muncul besok, tapi kebenaran. Jumat pagi tiba dengan langit Jakarta yang cerah, terlalu cerah untuk menjadi hari biasa. Devina datang lebih awal, seperti biasa. Tapi kali ini, ia tidak langsung ke mejanya. Ia berdiri sejenak di depan cermin lobi, memastikan penampilannya sempurna. Dress kerja berpotongan slim berwarna abu-abu muda dengan aksen emas di bagian pinggang, rambut disanggul rendah dengan beberapa helai sengaja dibiarkan jatuh di leher, dan anting mutiara kecil yang memantulkan cahaya lembut. Ia terlihat tenang. Terlalu tenang. Di dalam tasnya, flash drive emas berada di saku terdalam. Aman, tak terlihat, tapi siap digunakan kapan saja. Rapat direksi dimulai pukul 10 tepat. Kali ini, suasana lebih tegang. Direksi lengkap hadir, Bularas, Pak Hendra dari Keuangan, Bu Nirmala dari Operasional, dan 2 direktur eksternal yang terbang khusus dari Singapura. Mereka tidak datang untuk mendengar janji kosong. Mereka datang untuk melihat apakah tim ini layak dipercaya dengan proyek bernilai miliaran. Adrian tiba 5 menit sebelum rapat dimulai, wajahnya pucat tapi dipaksakan ceria. Ia membawa laptop baru, mungkin berharap perangkat yang lebih cepat bisa menyelamatkannya. Ia melirik Devina saat melewati mejanya, lalu berhenti. "File aslinya, sudah kamu kasih ke aku, kan?" Tanyanya pelan, suaranya hampir bergetar. Devina menatapnya dengan mata datar. "Saya sudah siapkan, Pak.
Tapi saya pikir, lebih baik Bapak yang memegang kendali presentasi. Kan? Itu kesepakatan kita? Adrian mengangguk cepat, lega, tapi juga bingung. Ia tidak tahu Devina sedang bermain dengannya. Bagus. Bagus sekali, gumamnya, lalu bergegas masuk ke ruang rapat. Devina mengikuti dari belakang, duduk di tempat yang sama seperti rapat sebelumnya. Baris kedua dari belakang, di sudut kanan. Posisi yang memberinya pandangan sempurna ke wajah Adrian, dan ke layar proyektor. Bularas membuka rapat dengan satu kalimat tegas, kami punya waktu 30 menit. Jika presentasi tidak meyakinkan, proyek ini dialihkan ke konsultan eksternal. Adrian berdiri, mengambil napas dalam, lalu berjalan ke podium dengan laptopnya. Ia menyambungkannya ke proyektor, lalu menatap para direksi dengan senyum percaya diri yang dipaksakan. Terima kasih atas kesempatan kedua ini, katanya. Hari ini, saya akan mempresentasikan versi final, lengkap, akurat, dan siap dieksekusi. Ia mengklik mouse. Slide pertama muncul, Strategi Ekspansi Internasional Final Version. Devina menahan napas. Ini saatnya. Slide kedua, ketiga, semuanya lancar. Tapi Devina tahu, Adrian belum membuka file asli. Ia masih menggunakan versi lama di laptopnya. Lalu, di slide keempat, Adrian berhenti sejenak. Ia melihat ke arah Devina, lalu berkata, dengan suara keras, agar semua orang mendengar. Sebelum saya lanjutkan, izinkan saya jelaskan bahwa presentasi ini adalah hasil kerja kolektif. Tapi karena saya yang paling memahami visi strategisnya, maka biar saya saja yang presentasi. Devina, kamu diam saja, ya? Kalimat itu menusuk. Tapi Devina hanya mengangguk pelan, wajahnya tak berubah. Di dalam, ia tertawa. Kata-kata terakhirmu di panggung ini, Adrian. Adrian tersenyum puas, lalu mengganti slide. Dan disitulah, semuanya berubah. Layar proyektor tiba-tiba gelap. Lalu muncul kotak dialog putih di tengah layar hitam. Enter password to open. Ruangan hening. Tidak ada suara. Tidak ada gerakan. Semua mata tertuju pada Adrian. Wajahnya membeku. Matanya membelalak. Tangannya gemetar saat ia mengetik, mencoba tebak password. Ia mengetik, Final 2025. Sek. Devina 123. Sek. Admin. Sek. Ia menoleh ke Devina, mata penuh teror. Devina hanya menatap balik. Tenang. Dari barisan depan, Pak Hendra bersuara pelan, Adrian, apa ini file perusahaan? Adrian membuka mulut, tapi tidak ada suara keluar. Bularas menatapnya tajam. Kau klaim ini karyamu, tapi kau bahkan tidak tahu passwordnya. Adrian berdiri kaku, keringat mengalir di pelipisnya. Dan di tengah keheningan yang menghancurkan itu, Devina, dengan suara pelan tapi jelas, berkata, Maaf, Pak, saya ke toilet dulu. Ia berdiri perlahan, melewati Adrian yang terpaku seperti patung, lalu keluar dari ruang rapat. Di belakangnya, terdengar suara Adrian yang mulai panik. Passwordnya apa? Tapi Devina tidak menjawab, karena panggung utama, akhirnya, telah dimulai. Pintu ruang rapat menutup perlahan di belakang Devina, meninggalkan Adrian terjebak di tengah panggung, dengan layar besar yang menampilkan kotak dialog dingin, Enter password to open. Di dalam ruangan, keheningan bukan sekadar absen suara. Ia menjadi entitas hidup yang menekan dada setiap orang. Pak Hendra menyilangkan tangan. Alisnya naik. Bu Nirmala menatap Adrian seolah melihat hantu. Direktur dari Singapura saling berbisik dalam bahasa Inggris, tapi intonasi mereka jelas. Kecewa, bahkan muak. Adrian mencoba tersenyum. Hanya, masalah teknis kecil, katanya, suaranya bergetar. Saya akan coba lagi. Ia mengetik dengan jari gemetar, Strategi 2025. Final. Dev. Setiap klik mouse terdengar seperti palu yang menghantam reputasinya. Di luar, Devina tidak benar-benar pergi ke toilet. Ia berdiri di balik pintu kaca ruang tunggu eksekutif, hanya beberapa meter dari ruang rapat, memandang ke dalam lewat celah tirai tipis. Ia melihat Adrian yang mulai kehilangan kendali. Wajahnya memerah, napasnya memburu, tangannya mengusap kening berulang kali.
Tidak ada yang bisa menyelamatkanmu sekarang, Adrian. Di dalam, Bularas akhirnya bersuara, tenang, tapi menusuk seperti pisau bedah. Adrian, apakah kamu benar-benar membuat presentasi ini? Pertanyaan itu bukan sekadar pertanyaan. Itu vonis. Adrian menelan ludah. Saya yang memimpin prosesnya, Bu. Memimpin? Atau mengklaim? Potong Pak Hendra tajam. Adrian terdiam. Lalu, dari barisan belakang, Reza, yang selama ini diam, berkata pelan, file asli memang dikunci password, Pak. Tapi Devina bilang itu protokol keamanan internal. Semua mata berpaling ke Reza. Adrian menatapnya dengan mata memohon. Tapi Reza hanya menunduk. Ia tidak berbohong, tapi tidak juga menolong. Bularas menatap jam tangannya. Kami punya 15 menit lagi. Jika presentasi tidak dimulai dalam 5 menit, keputusan sudah final. Adrian hampir runtuh. Ia menoleh ke arah pintu, berharap Devina kembali. Tapi koridor kosong. Di luar, Devina menarik napas dalam. Saatnya. Ia tidak kembali lewat pintu utama. Ia berjalan pelan ke sisi lain koridor, lalu memasuki ruang rapat dari pintu samping, pintu kecil yang biasanya digunakan staf teknis. Ia masuk tanpa suara, lalu berdiri di belakang kursi kosong di barisan paling belakang. Tidak ada yang menyadarinya, kecuali Adrian. Mata mereka bertemu. Adrian segera berdiri, melangkah cepat ke arahnya, berbisik dengan suara putus asa, "Passwordnya apa?" "Dev, tolong, ini karir kita." Devina menatapnya tanpa emosi. "Karirnya siapa, Pak? Karena selama ini, yang kerja hanya saya." Adrian terpaku. Devina lalu berjalan melewatinya. Tenang, elegan, tanpa terburu-buru, dan menuju podium. "Boleh saya bantu, Pak?" tanyanya keras, agar semua direksi mendengar. Bularas mengangguk. "Silakan." Devina mengambil alih laptop Adrian, duduk di kursi presenter, lalu mengetik dengan percaya diri. Password, bayangan tak bisa diklaim. Enter. Layar menyala. Slide pertama muncul. Lengkap, indah, penuh data, dengan animasi mulus dan narasi visual yang memukau. Tepuk tangan kecil terdengar dari Bu Nirmala. Adrian berdiri di samping podium seperti orang asing. Asing di presentasinya sendiri, asing di timnya sendiri, asing di ruangan yang dulu ia kuasai. Dan Devina, tanpa menoleh, mulai berbicara. Strategi ini lahir dari observasi mendalam terhadap celah pasar di 5 negara Asia Tenggara. Suara Devina tenang, jelas, penuh otoritas. Sedangkan Adrian, ia hanya bisa menatap layar, dan menyadari, untuk pertama kalinya, bahwa bayangan yang selama ini ia anggap tak berdaya, ternyata bisa mengunci cahaya. Devina melanjutkan presentasi dengan keanggunan yang tak tergoyahkan. Setiap slide yang muncul, grafik pertumbuhan pasar, peta penetrasi konsumen, simulasi ROI, dijelaskan dengan presisi, tanpa keraguan, tanpa jeda canggung. Suaranya tenang, matanya fokus, posturnya tegak. Ia bukan hanya membacakan data, ia menceritakan sebuah visi. Di belakangnya, Adrian berdiri kaku seperti patung rusak. Jas navinya yang tadinya tampak mahal kini terlihat seperti kostum yang salah ukuran. Tangannya menggenggam erat tepi meja, seolah takut jatuh. Matanya terus melirik ke arah Devina, bukan dengan marah, tapi dengan keterkejutan mendalam. Seolah baru hari ini ia menyadari siapa sebenarnya Devina Wijaya. Bukan sekadar asisten yang bisa diatur, tapi kekuatan yang selama ini ia remehkan. Direksi mendengarkan dengan saksama. Bahkan direktur dari Singapura, yang sebelumnya tampak skeptis, kini mengangguk-angguk. Pak Hendra mencatat sesuatu di buku kecilnya. Bularas duduk diam, tapi sorot matanya berubah, dari tajam menjadi tertarik. Dan dengan strategi ini, Devina menutup bagian utama, kita tidak hanya memasuki pasar, tapi mendefinisikan ulang standarnya. Ia menekan tombol terakhir. Slide penutup muncul, bukan hanya terima kasih, tapi daftar tim inti yang terlibat, dengan nama Devina Wijaya tercantum sebagai lead strategist content architect. Adrian menahan napas. Tapi Devina tidak menoleh. "Ada pertanyaan?" tanyanya. Suaranya tetap tenang. Pak Hendra mengangkat tangan. "Bagaimana mitigasi risiko terhadap regulasi lokal di Vietnam dan Filipina?"
Devina menjawab tanpa ragu, menyebut 2 kebijakan terbaru dan bagaimana timnya sudah berkoordinasi dengan konsultan hukum di kedua negara. Lalu Bu Nirmala bertanya tentang timeline implementasi. Devina menunjukkan gancar terperinci, yang jelas dibuat dengan ketelitian ekstrim. Tidak ada celah, tidak ada keraguan. Dan di tengah semua itu, Adrian tetap berdiri, tak diundang bicara, tak ditanya, bahkan tak dilihat. Hingga akhirnya, Bu Laras bersuara. Adrian. Namanya disebut tanpa nada, tapi cukup membuatnya terlonjak. Apakah kamu ingin menambahkan sesuatu? Adrian membuka mulut, tapi tak ada suara keluar. Ia menatap Devina, mungkin berharap ia melempar bola padanya. Tapi Devina hanya menatap layar, seolah ia tidak ada. Saya percaya Devina sudah menjelaskan semuanya dengan sangat baik. Jawabnya akhirnya, suaranya hampa. Bu Laras mengangguk pelan. Lalu tanpa komentar lebih lanjut, ia menutup rapat. Presentasi diterima. Proyek disetujui. Tim Devina pimpin eksekusinya. Kata-kata itu menghantam Adrian seperti palu godam. Devina segera berdiri, mengucap terima kasih dengan sopan, lalu mengumpulkan laptopnya. Saat melewati Adrian, ia berhenti sejenak, cukup dekat agar hanya ia yang mendengar bisikannya. Kamu bilang, kamu diam saja. Sekarang giliran kamu yang tidak punya suara. Lalu ia berjalan keluar, tanpa menoleh. Di luar ruang rapat, Devina berhenti sejenak di depan jendela kaca. Jakarta masih cerah. Tapi kali ini, sinar matahari terasa seperti pengakuan. Ia tidak tertawa. Ia tidak menangis. Ia hanya tersenyum. Senyum kecil, tenang, penuh kemenangan yang tak perlu diumumkan. Karena kehancuran Adrian tidak perlu ia saksikan lebih lama. Ia sudah menang. Dan yang terbaik dari balas dendam, bukan saat musuhmu jatuh, tapi saat kau berjalan pergi, sementara ia masih terjebak di tempat yang kau tinggalkan. Rapat usai, tapi gema keheningannya masih menggema di koridor lantai 27. Devina kembali ke mejanya dengan langkah tenang, meletakkan laptop di atas meja dengan hati-hati, lalu duduk. Ia tidak merayakan kemenangannya. Tidak ada tarian kecil, tidak ada senyum lebar. Hanya napas panjang yang ia tahan selama berjam-jam akhirnya dilepaskan. Belum sempat ia menyesap air mineral, Bu Laras muncul di ambang pintu ruang kerjanya. Devina, ujarnya, suaranya tetap tegas tapi kini lebih hangat. Ke ruanganku. Sekarang. Devina mengangguk, berdiri, dan mengikuti. Ruangan Bu Laras luas, dipenuhi rak buku kayu jati dan lukisan abstrak berwarna emas dan merah. Jendela dari lantai ke langit-langit memperlihatkan pemandangan Jakarta yang tak pernah tidur. Bu Laras duduk di balik mejanya, lalu menunjuk kursi di hadapannya. Duduk. Devina duduk, punggung lurus, tangan di atas paha. File itu di password, kata Bu Laras langsung tanpa basa-basi. Kenapa? Devina menatap lurus ke mata atasannya. Karena saya tahu akan diklaim. Bu Laras tidak terkejut. Ia hanya mengangguk pelan, seolah sudah menduga. Kau curiga sejak awal. Sejak proyek sebelumnya, Bu, jawab Devina tenang. Saya bukan anak baru. Saya tahu polanya. Bu Laras menarik napas, lalu membuka laci mejanya. Ia mengeluarkan folder tipis berwarna coklat, arsip internal. Ini bukan pertama kalinya Adrian mengambil kredit atas karya bawahannya, katanya sambil meletakkan folder di atas meja. 3 kali sebelum kamu. Tapi tidak ada yang berani melawan. Mereka takut kehilangan pekerjaan, takut dicap, tidak tim. Tapi kamu tidak takut. Devina diam. Kenapa tidak laporkan saja ke HRD? Tanya Bu Laras. Karena bukti lebih kuat daripada laporan, jawab Devina. Saya ingin dia terjebak di panggungnya sendiri, di depan orang-orang yang paling dia hormati. Bu Laras tersenyum tipis, senyum yang jarang muncul. Cerdas. Dan berani. Ia menutup folder itu. Mulai hari ini, kamu dipindahkan ke laporan langsung kepadaku. Adrian tetap menjabat, tapi tidak lagi menangani proyek strategis. Dan proyek Asia Tenggara, itu sepenuhnya milikmu. Dari eksekusi sampai pengawasan. Devina mengangguk. Terima kasih, Bu. Jangan terima kasih dulu, potong Bu Laras.
Aku butuh kepastian. Kamu tidak akan jadi seperti dia. Devina menatapnya tanpa ragu. Saya tidak butuh nama orang lain untuk bersinar, Bu. Bu Laras menatapnya lama. Lalu, untuk pertama kalinya, ia tertawa pelan. Suara yang hangat dan tulus. Bagus. Karena perusahaan ini butuh lebih banyak Devina, dan tidak butuh lagi Adrian. Di luar ruangan itu, gosip sudah menyebar seperti api di musim kemarau. Reza mendekati Devina saat ia kembali ke mejanya. Kau luar biasa, katanya pelan. Devina hanya tersenyum. Aku hanya mengembalikan apa yang selama ini dicuri. Tapi di bagian lain kantor, Adrian duduk di mejanya. Meja yang dulu penuh dengan tanda kekuasaan, kini terasa seperti sangkar. Email dari HRD Mas masuk, mohon hadir di rapat internal Senin pagi. Ia tahu artinya. Reputasinya retak. Dan kali ini, tidak ada yang akan menambalnya. Karena kebenaran, akhirnya, telah terungkap. Bukan lewat teriakan, bukan lewat konfrontasi. Tapi lewat file yang terkunci, dan seorang perempuan yang akhirnya berani mengatakan, ini milikku. Senin pagi tiba dengan langit Jakarta yang mendung. Seolah langit pun tahu, hari ini adalah hari penghakiman bagi seseorang yang terlalu lama berdiri di atas bayangan orang lain. Adrian masuk kantor lebih awal dari biasanya. Jasnya kusut, rambutnya tidak disisir rapi seperti dulu, dan matanya sembab, tanda malam yang dihabiskan dalam kegelisahan. Ia berjalan pelan, menghindari tatapan rekan kerja. Tapi tidak ada yang menatapnya dengan hormat lagi. Yang ada hanya bisikan pelan, senyum getir, atau, yang paling menyakitkan, diam total. Di lantai 27, suasana berubah. Meja Devina, yang dulu di pojok belakang, kini dipindahkan ke area dekat jendela, tempat paling strategis di divisi strategi. Di atas mejanya, ada nama pelatih baru, Devina Wijaya Head of Strategic Initiatives. Ya, promosi itu resmi. Tidak diumumkan dengan gegap gempita, tapi cukup jelas bagi siapapun yang melihat struktur organisasi yang diperbarui di sistem internal. Adrian berhenti di depan pintu ruang rapat kecil, tempat ia harus menghadiri diskusi internal dengan HRD dan Bu Laras. Ia menarik napas, lalu masuk. Di dalam, Bu Laras dan Kepala HRD, Pak Darmawan, sudah duduk. Tidak ada senyum. Tidak ada sapaan hangat. Duduk, Adrian, kata Bu Laras. Ia duduk. Kami sudah meninjau 3 laporan sebelumnya. Mulai Pak Darmawan dengan suara datar. Kasus Rina di divisi pemasaran, Gilang di R&D, dan terakhir, Devina. Pola yang sama. Presentasi diklaim, nama bawahan dihapus, dan janji kosong diberikan. Adrian membuka mulut, ingin membela diri. Tapi Bu Laras mengangkat tangan. Jangan. Kami tidak di sini untuk debat. Kami di sini untuk memberitahu keputusan. Ia menatap Adrian dengan mata tajam. Kamu tetap di posisimu, untuk sementara. Tapi kamu tidak lagi memimpin tim. Tidak ada proyek strategis. Tidak ada akses ke rapat direksi. Dan jika ada satu laporan lagi, kamu keluar. Adrian membeku. Bukan dipecat, tapi dipermalukan. Diberi jabatan tanpa kekuasaan. Seperti patung di taman, terlihat utuh, tapi tak punya nyawa. Ia mengangguk pelan, lalu berdiri dan keluar tanpa kata. Di luar, ia berjalan melewati meja Devina. Devina sedang rapat virtual dengan tim eksekusi proyek Asia Tenggara. Ia berbicara dengan percaya diri, memberi arahan, menyetujui timeline. Suaranya tegas namun tetap sopan. Adrian berhenti sejenak, tapi Devina tidak menoleh. Bukan karena dendam, tapi karena ia sudah naik ke level yang tak lagi perlu melihat ke bawah. Sementara itu, di seluruh kantor, reputasi Devina menyebar seperti angin segar. Bukan hanya sebagai korban yang akhirnya melawan, tapi sebagai pemimpin yang adil. Reza dan beberapa rekan lama mulai membawakan ide langsung kepadanya, bukan ke Adrian. Bahkan, sore itu, seorang staf junior dari divisi riset mendekatinya dengan gugup. Mbak Devina, saya punya ide untuk proyek Vietnam. Tapi, saya takut ide saya diambil. Devina menatapnya dengan lembut. Tulis saja namamu di slide pertama. Dan kirim langsung ke emailku, bukan ke atasanmu. Gadis itu mengangguk. Matanya berbinar. Disinilah perbedaannya.
Adrian membangun kekuasaannya dengan menghapus orang lain. Devina membangun pengaruhnya dengan mengangkat mereka. Dan ketika matahari tenggelam di balik gedung-gedung Sudirman, Devina duduk di mejanya yang baru, meja yang dulu milik Adrian, dan membuka email pertama dari klien internasional yang mengucapkan selamat atas presentasi briliannya. Ia tidak membalas dengan sombong. Hanya satu kalimat, "Terima kasih." Tapi ini bukan hanya kerja saya. Ini kerja tim yang akhirnya diberi ruang untuk bersinar. Reputasi Adrian runtuh dalam sekejap. Tapi reputasi Devina? Ia tidak membangunnya dalam sehari. Ia membangunnya dengan diam, lalu membiarkan kebenaran bicara lebih keras daripada kebohongan. 3 minggu berlalu sejak rapat direksi yang mengubah segalanya. Kantor lantai 27 kini punya ritme baru. Tidak ada lagi suara tawa Adrian yang dipaksakan di pantry, tidak ada lagi perintah sembarangan yang dilontarkan dari balik meja kaca. Sebaliknya, ada diskusi terbuka di ruang kolaborasi, ada ide yang mengalir bebas, dan, yang paling terasa, ada rasa aman untuk berkarya tanpa takut dicuri. Dan di tengah perubahan itu, Devina duduk di ruang kerjanya yang baru. Bukan lagi ruang terbuka dengan meja berjajar, tapi kantor kecil berdinding kaca transparan, cukup privat, tapi tetap memungkinkan tim melihatnya kapan saja dibutuhkan. Meja kerjanya minimalis, kayu jati gelap, laptop tipis, vas kecil berisi bunga gardenia putih, dan nama plate emas bertuliskan Devina Wijaya Head of Strategic Initiatives. Pagi itu, Bularas datang tanpa pemberitahuan. Ia membawa secangkir kopi, tanpa gula, seperti yang Devina suka, dan meletakkannya di meja. Klien Singapura setuju dengan semua poin, katanya tanpa basa-basi. Kontrak ditandatangani kemarin. Proyek resmi dimulai bulan depan. Devina mengangguk. Tim sudah siap, Bu. Bularas menatapnya sejenak, lalu duduk di kursi tamu. Kau tahu, aku tidak menawarkan posisi ini karena kasihan. Devina tersenyum tipis. Saya tahu, Bu. Tapi karena kau membuktikan sesuatu yang jarang ditemukan di sini, integritas tanpa kebisingan. Devina menatap jendela. Jakarta pagi itu cerah, lalu lintas mulai padat, tapi di atas sana, di lantai 27, semuanya terasa tenang. Saya tidak meminta promosi ini, katanya pelan. Tepat, sahut Bularas. Dan justru karena itulah kau layak mendapatkannya. Di luar, Adrian masih datang ke kantor. Tapi perannya kini hanya sebagai penghubung administratif antar divisi. Ia tidak lagi menghadiri rapat penting. Tidak ada yang datang ke mejanya meminta pendapat. Bahkan ketika ia mencoba memberi masukan di grup tim, tanggapannya hanya, "Oke, Pak," tanpa antusiasme. Ia menjadi hantu di gedung yang dulu ia kuasai. Tapi Devina tidak pernah menyebut namanya lagi. Tidak dalam rapat, tidak dalam obrolan, bahkan tidak dalam pikirannya. Ia sudah melangkah jauh, terlalu jauh untuk menoleh ke belakang. Sore itu, saat Devina sedang memeriksa timeline proyek, Reza muncul di pintu. Ada yang ingin kau lihat? Tanyanya dengan senyum misterius. Devina mengikuti Reza ke ruang server lama, tempat arsip digital disimpan. Di sana, di layar monitor, Reza membuka folder lama milik Adrian. Coba lihat ini, katanya, mengklik file bernama Presentasi Pribadi Adrian 2023 PPTX. Slide pertama muncul, dan Devina hampir tertawa. Itu adalah presentasi yang Adrian gunakan 2 tahun lalu untuk mendapatkan jabatan manajer. Tapi isi slidenya adalah hasil modifikasi dari presentasi milik mantan stafnya yang kini sudah pindah ke perusahaan lain. Dia sudah melakukan ini sejak lama, kata Reza pelan. Devina menutup file itu. Tapi kini, tidak ada lagi yang diam. Malam itu, Devina pulang lebih awal, hal yang jarang ia lakukan. Ia berjalan melewati lobi, melewati resepsionis yang tersenyum ramah, lalu keluar ke udara malam Jakarta yang hangat. Di mobilnya, ia menyalakan mesin, lalu menatap gedung tempat ia bekerja. Gedung yang dulu membuatnya merasa kecil, kini membuatnya merasa tepat. Ia tidak membalas dendam dengan kekejaman. Ia membalas dengan keunggulan. Dan itulah akhir dari kisahnya. Bukan dengan teriakan kemenangan, tapi dengan langkah tenang seorang perempuan yang akhirnya duduk di meja yang memang layak ia duduki. Jika kamu pernah merasa idemu dicuri, suaramu diabaikan, atau kerja kerasmu dianggap milik orang lain, ingatlah
Bayangan tidak bisa diklaim, tapi cahaya selalu bisa kau ciptakan sendiri. Jangan lupa subscribe ke channel Dira Story, karena setiap minggu, kami bawa kisah nyata tentang keadilan, keberanian, dan kemenangan diam-diam yang mengguncang dunia.